down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altera Mara Aidila dengan NIM 0801128294. Di sini saya akan menjawab soal Alpro, yaitu buatlah dua array integer dengan ukuran 10 bilangan, lalu isilah dan cetaklah bilangan irisan dari dua array tersebut. Yang pertama itu ada deskripsi programnya. Pertama itu mulai, lalu pesan variabel yaitu array A10 dan B10 di memori dengan tipe data integer. Lalu cetak ke layar, masukkan 10 bilangan untuk A. Lalu buat baris baru. Lalu untuk perulangan ke-1 yaitu I sama dengan 0. Jadi selama kondisi I ini kurang dari 10, yang pertama itu I sama dengan 0. Lalu program akan mengecek apakah 0 kurang dari 10. Iya, jika iya maka masukkan bilangan, misalnya 0, dan simpan di array AI. Lalu I++. Untuk I yang tadi kan 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi sekarang I-nya 1, lalu program akan mengecek apakah 1 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 1, dan simpan di array A. Lalu I++ lagi. Untuk I yang tadi kan 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang I-nya 2, lalu program akan mengecek apakah 2 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya bilangannya 2, lalu simpan di array A. Lalu I++ lagi, 2 ditambah 1 sama dengan 3, lalu program akan mengecek apakah 3 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 3, lalu simpan di array A. Lalu I++ lagi, 3 ditambah 1 sama dengan 4, lalu program akan mengecek apakah 4 kurang dari 10. Jika iya, maka program akan maka kita akan masukkan bilangan, misalnya bilangannya 4, lalu simpan di array A. Lalu I++ lagi, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka program akan mengecek I5 ini apakah kurang dari 10. Iya. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 5, dan simpan di array A. Lalu I++ lagi, program akan mengecek I++ tadi kan I-nya terakhir 5, jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Lalu program akan mengecek apakah 6 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 6, dan simpan di array A. Lalu I++ lagi, 6 tambah 1 sama dengan 7. Lalu program akan mengecek apakah 7 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 7, dan simpan di array A. Lalu I++, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Lalu program akan mengecek apakah 8 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 8, dan simpan di array A. Lalu I++ lagi, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Lalu program akan mengecek apakah 9 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 9, dan simpan di array A. Lalu I++ lagi, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Lalu program akan mengecek apakah 10 kurang dari 10. Tidak. Jika tidak, maka keluar dari perulangan. Lalu yang keempat, cetak ke layar, yaitu pesan masukkan 10 bilangan untuk A. Maksudnya untuk B ya. Lalu untuk perulangan kedua, yaitu I sama dengan 0, selama kondisi I ini kurang dari 10, maka yang pertama itu program, kan tadi sudah diinisialisasikan I sama dengan 0, lalu program akan mengecek apakah I ini kurang dari 10. Cek apakah 0 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 2, dan simpan di array B. Lalu I++, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek apakah 1 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 4, dan simpan di array B. Lalu I++ lagi, I yang tadi terakhir 1, lalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu program akan mengecek apakah 2 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 6, dan simpan di array B. Lalu I++, 2 ditambah 1 sama dengan 3, lalu program akan mengecek apakah 3 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 8, dan simpan di array B. Lalu I++ lagi, 3 ditambah 1 sama dengan 4, lalu program akan mengecek apakah 4 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 10, dan simpan di array B. Lalu I++, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Program akan mengecek apakah 5 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 12, dan simpan di array B. Lalu I++ lagi, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lalu program akan mengecek apakah 6 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 14, dan simpan di array B. Lalu I++ lagi, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Lalu program akan mengecek apakah 7 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 16, dan simpan di array B. Lalu I++ lagi, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Lalu program akan mengecek apakah 8 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 18, dan simpan di array B. Lalu I++ 8 tambah 1 sama dengan 9. Program akan mengecek apakah 8 kurang dari 10. Jika iya, maka masukkan bilangan, misalnya 20, dan simpan di array B. Lalu I++ lagi, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Lalu program akan mengecek apakah 10 kurang dari 10. Tidak. Jika tidak, maka keluar dari perulangan. Lalu yang kelima, cetak ke layar, yaitu pesan bilangan yang termasuk irisan. Perulangan yang ketiga, yaitu inisialisasi I sama dengan 0 selama kondisi ini kurang dari 10. Maka perulangan inisialisasi lagi, yaitu J sama dengan 0, lalu
selama kondisi J ini kurang dari 10, jika array A sama dengan array B, maka cetak array A. Jadi yang pertama ini jadi sudah diinisialisasikan sama dengan 0, lalu program akan mengecek apakah 0 ini kurang dari 10. Jika iya, maka program akan mengecek lagi, yaitu kondisi apakah array A ini sama dengan array B. Lalu jika sama, maka cetak array A. Lalu program akan mengecek lagi J++ maksudnya, J yang tadi kan 0, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek apakah 1 kurang dari 10. Jika iya, maka program akan mengecek lagi kondisi array A apakah sama dengan array B, maka jika iya, cetak array A. Lalu J++, 1 ditambah 1 sama dengan 2, lalu program akan mengecek apakah 2 kurang dari 10. Jika iya, program akan mengecek lagi kondisi, yaitu jika array A ini sama dengan array B, maka cetak array A. Lalu selanjutnya J++, 3 ini. Lalu selanjutnya J++, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu program akan mengecek apakah 3 ini kurang dari 10. Jika iya, program akan mengecek lagi kondisi apakah array A ini sama dengan array B. Lalu jika iya, maka program akan mencetak array A. Lalu untuk J++ lagi, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu program akan mengecek apakah 4 ini kurang dari 10. Jika iya, maka program akan mengecek lagi kondisi apakah array A ini sama dengan array B. Jika iya, maka cetak array A. Untuk J++ yang lainnya itu sama seperti J yang tadi kan 4 tambah 1 sama dengan 5. Lalu program akan mengecek lagi apakah 5 ini kurang dari 10. Jika iya, maka kondisi yang ini, lalu jika true, cetak array A. Lalu 5 tambah 1, I++, 5 tambah 1 sama dengan 6. Program akan mengecek apakah 6 ini kurang dari 10. Jika iya, maka program akan mengecek lagi kondisi array A apakah sama dengan array B. Jika iya, maka cetak array A. Lalu J++ 6 plus 1 sama dengan 7. Program akan mengecek apakah 7 kurang dari 10. Lalu kondisi jika array A sama dengan array B, maka jika iya, cetak array A. Lalu J++, 7 plus ditambah 1 sama dengan 8. Program akan mengecek apakah 8 kurang dari 10. Jika kondisi array A sama dengan array B, maka cetak array A. Lalu J++ lagi, 8 tambah 1 sama dengan 9. Program akan mengecek apakah 9 kurang dari 10. Jika kondisi array A sama dengan array B, maka cetak array A. Lalu J++, 9 tambah 1 sama dengan 10. Program akan mengecek apakah 10 kurang dari 10. Tidak. Jika tidak, maka keluar dari perulangan, lalu program pun berakhir. Untuk selanjutnya ada variabel array A dan juga array B dengan tipe data integer, lalu variabel I dan J dengan tipe data integer juga. Lalu mulai write, artinya tampilkan, masukkan 10 bilangan untuk A, lalu baris baru. Lalu untuk perulangan I sama dengan 0 sampai 10 dikurang 1, maka mulai lagi begin, lalu tampilkan pesan, masukkan bilangan ke I tambah 1, lalu simpan di array A. Lalu setelah itu I sama dengan I plus 1 for berakhir. Lalu untuk yang ini, tampilkan pesan, masukkan 10 bilangan untuk B, lalu baris baru. Lalu untuk perulangan ini, untuk I sama dengan 0 sampai 10 dikurang 1, lalu begin, tampilkan pesan, masukkan bilangan ke I plus 1 sama dengan simpan. Setelah dimasukkan bilangan, maka simpan di array B. Lalu I sama dengan I plus 1. Lalu program berakhir, maksudnya N untuk for. Lalu tampilkan pesan bilangan yang termasuk irisan. Untuk perulangan, I sama dengan 0 ke 10 sampai 10 dikurang 1, begin, lalu for perulangan lagi, for J sama dengan 10 dikurang 1, 10 sama dengan 0, maksudnya ini tuh 10 dikurang 1, begin lagi. Maka jika array A ini sama dengan array B, maka mulai yaitu tampilkan array A, lalu ini N, lalu program pun berakhir. Untuk flowchartnya, yang pertama itu ada start, lalu ke perulangan I sama dengan 0 sampai 10 dikurang 1. Jika benar, maka masukkan array A maksudnya. Lalu I++ sampai kondisi ini tidak memenuhi lagi. Jika sudah tidak memenuhi atau false, maka ke perulangan yang kedua, yaitu
I sama dengan 0 ke 10 dikurang 1, jika iya maka inputkan atau masukkan array B. Lalu setelah itu J++ sampai kondisi ini tidak memenuhi atau false, maka ke perulangan yang ketiga yaitu I sama dengan 0 sampai 10 dikurang 1, jika iya maka ke perulangan J yaitu J sama dengan 0 sampai 10 dikurang 1, jika iya maka program akan mengecek kondisi apakah array A ini sama dengan array B. Jika iya maka tampilkan atau output yaitu array A. Lalu J++ sampai kondisi ini tidak memenuhi atau false. Jika false maka langsung saja ke I++, untuk yang ini juga sama. Lalu setelah itu ke sini lagi mengulang terus sampai kondisi ini tidak terpenuhi lagi atau false. Jika false maka program berakhir. Lalu setelah itu untuk coding programnya langsung saja kita buka sudo code. Yang pertama itu ada include iostream. Ini berfungsi sebagai header dari program bahwa kita menggunakan semua yang ada dalam header iostream. Lalu ada using namespace std. Ini artinya memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua yang ada dalam std ini. Lalu ada inMain. Nah, maksud dari inMain ini adalah fungsi utama dalam sebuah program. Lalu kita kita deklarasikan variabelnya yaitu array A 10, array B 10 titik 2. Jadi terus tuh in ij. Nah, ini maksudnya mendeklarasikan variabel array A, array B, I, dan J dengan tipe data integer. Lalu kita ketik Nah, ini maksudnya tampilkan pesan pada layar yaitu masukkan 10 bilangan untuk A. Lalu Nah, untuk yang ini maksud perulangan dari ini yaitu inisialisasikan I sama dengan 0, lalu jika kondisi I kurang dari 10 ini memenuhi, maka tampilkan pesan ke layar yaitu masukkan bilangan ke I+1, lalu setelah memasukkan bilangannya simpan di array I. Lalu setelah itu I++. Lakukan sampai kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi. Lalu selanjutnya untuk yang B, ini kita salin aja. Lalu ininya kita ganti B. Yang ini B. Nah, untuk yang ini tuh sama saja seperti array A tadi, yaitu menampilkan pesan pada layar yaitu masukkan 10 bilangan untuk B. Lalu untuk perulangan yang ini inisialisasikan dulu I sama dengan 0, lalu jika kondisi I kurang dari 10 ini memenuhi, maka tampilkan pesan pada layar yaitu masukkan bilangan ke I+1, lalu simpan, jika sudah memasukkan bilangannya simpan di array B, lalu lakukan perubahannya I++. Setelah itu kita cari bilangan yang termasuk irisannya. Jadi kita ketikkan
Nah, ini maksudnya tampilkan pesan pada layar yaitu bilangan yang termasuk irisan. Gitu guys. Nah, untuk perulangan ini maksudnya jika jika kita menginisialisasikan I sama dengan 0 terlebih dahulu, lalu jika kondisi I kurang dari 10 ini terpenuhi, maka masuk ke perulangan J, yaitu inisialisasikan lagi J sama dengan 0, lalu jika kondisi J kurang dari 10 ini memenuhi, maka program akan mengecek lagi kondisi apakah array A ini sama dengan array B. Jika iya, maka cout array A, tampilkan array A, lalu keluar dari perulangan, lalu J++, lalu setelah itu jika kondisi ini benar-benar, lalu setelah itu I++, lalu jika kondisi I kurang dari 10 ini tidak memenuhi lagi, maka for untuk ini ditutup atau selesai, lalu program pun berakhir. Untuk membuktikannya langsung saja kita run. Nah, kalau yang sebentar, ini ada yang kurang. Nah, kalau untuk break ini maksudnya untuk keluar dari perulangan. Jika array A sama dengan array B ini sudah tidak terpenuhi. Kita run dulu ya. Nah, misalnya kita masukkan bilangan yang pertama itu 0, lalu enter, kedua 1, kita inputkan dulu ya. Nah, lalu kita masukkan lagi 10 bilangan untuk array B. Nah, jika sudah semua, lalu langsung saja kita enter. Maka keluarlah output, yaitu bilangan yang termasuk irisan adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, maksud dari output yang keluar ini adalah, tadi kan program menyuruh masukkan 10 bilangan untuk array A. Jadi digunakanlah for yang ini. Nah, maksudnya dari for yang ini tuh untuk memasukkan 10 bilangan untuk A, maka muncullah output yang seperti ini. Jadi program ini kan I-nya sudah diinisialisasikan sama dengan 0. Lalu program akan mengecek kondisi I ini apakah kurang dari 10. I-nya tadi kan 0, berarti apakah 0 kurang dari 10? Iya, jika iya, maka makanya program tadi menyuruh kita memasukkan bilangan. Sudah kita masukkan bilangan tadi kan, yaitu 0. Lalu I++ lagi, I yang terakhir tadi kan
0. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek lagi apakah 1 ini kurang dari 10. Jika iya, maka program menyuruh kita memasukkan bilangan yang kedua, yaitu sudah kita inputkan tadi 1. Lalu program akan menyimpan di array A. Lalu program akan melakukan i++ lagi, i yang terakhir tadi kan 1. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu program akan mengecek lagi kondisi yang ini, apakah 2 ini kurang dari 10. Jika iya, maka program akan menampilkan pesan masukkan bilangan dan menyuruh pengguna untuk memasukkan bilangannya. Sudah kita masukkan, yaitu 2. Untuk dari yang ke bilangan keempat sama 10 tadi sama saja penjelasannya seperti tadi. Lalu untuk yang masukkan 10 bilangan untuk B. Nah, berarti kita sudah masuk ke perulangan yang kedua ini. Jadi program kita menginisialisasikan i sama dengan 0. Lalu setelah itu, jika sudah diinisialisasikan, program akan mengecek lagi apakah i ini kurang dari 10. I tadi kan sudah diinisialisasikan sama dengan 0, berarti program akan mengecek apakah 0 ini kurang dari 10. Jika iya, maka masuklah nih ke yang ini. Program berarti meminta pengguna untuk memasukkan bilangan yang pertama, yaitu sudah kita masukkan 2, lalu simpan di array B. Lalu setelah itu perubahan i++. Program akan mengecek lagi apakah i yang tadi kan 0, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek apakah 1 kurang dari 10. Lalu jika iya, program meminta pengguna untuk menginputkan bilangan lagi. Sudah kita inputkan bilangannya, yaitu 4. Lalu setelah itu program akan menyimpannya di array B. Lalu program akan melakukan perubahan i++ lagi sampai kondisi i kurang dari 10 ini sudah tidak terpenuhi. Lalu setelah itu untuk for yang ini, nah untuk for yang ini itu atau perulangan yang ketiga, dia ini kita sudah menginisialisasikan i sama dengan 0. Lalu program akan mengecek apakah kondisi i ini kurang dari 10. Nah, untuk jika iya, i yang terakhir tadi kan sudah 0 atau diinisialisasikan 0. Berarti program akan mengecek apakah 0 ini kurang dari 10. Jika iya, maka program akan melakukan perulangan yang J ini. J sudah diinisialisasikan sampai dengan 0, lalu program akan mengecek kondisi J kurang dari 10. J-nya kan 0, berarti program akan mengecek apakah 0 ini kurang dari 10. Jika iya, maka program akan mengecek lagi apakah kondisi array A ini sama dengan array B. Lalu jika iya, maka program akan menampilkan array A. Lalu setelah jika sama, maka keluar dari perulangan, lalu lakukan lagi J++ maksudnya. J yang terakhir kan 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu program akan mengecek apakah 1 ini kurang dari 10. Lalu jika iya, maka program akan mengecek lagi apakah kondisi array A ini sama dengan array B. Jika iya, maka program akan mencetak array A. Nah, seperti yang ini nih. Jadi program ini akan mengecek apakah ada di array A ini sama dengan array B. Kita lihat, ini bisa dilihat array A untuk bilangan yang pertama itu ada 0. Di sini di array B tidak ada 0. Berarti program akan melakukan proses yang ini lagi untuk J++ ini. Program akan mengecek lagi, ini yang satu ini di array A ini apakah ada 1 di array B. Tidak ada. Jika tidak ada, program akan mengulangi lagi. Program akan mengecek lagi di sini 2. Nah, apakah di array B ini ada 2? Ada. Jika ada, maka program akan mencetak array A yaitu 2. Maka dicetaklah nih 2 di sini. Lalu setelah itu program akan kembali mengecek lagi di array A ini ada 3. Lalu program akan mengecek apakah di array B ini ada 3. Tidak ada. Jika tidak ada, maka program akan mengecek lagi di array A ini angka 4, bilangan 4, yaitu apakah ada di array B ini bilangan 4? Ada nih yang ini. Jika ada, maka program akan mencetak array A, maka dicetaklah 4 yang ini. Maka dicetak keluarnya di sini outputnya. Lalu setelah itu program akan mengecek lagi apakah di array B ini ada 5. Jika tidak ada, maka program akan mengecek lagi apakah di array B ada 6. Ada 6 di sini. Maka
Jika ada 6, program akan mencetak array A yaitu 6, maka dicetaklah 6 di sini. Lalu program akan ke sini lagi. 7, apakah ada 7 di array B? Tidak ada. Jika tidak ada, maka program akan mengecek lagi apakah ada 8 di array B? Ada. Jika ada, maka program akan mencetaknya array A yaitu 8 ini, maka dicetaklah di sini. Lalu setelah itu program akan mengecek lagi ke yang 9, apakah bilangan 9 ini ada di array B? Tidak ada. Jika tidak ada, maka tidak ditampilkan. Lalu karena array A ini sudah habis, maka keluar dari perulangan, maka diulang break ini. Lalu program pun berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.